Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan membahas bagian-bagian dari lingkaran. Kita mulai dengan jari-jari. Jadi jari-jari pada lingkaran itu contohnya seperti ini. Jadi berupa ruas garis OD. Cara penulisannya, simbolnya yaitu seperti ini. Ruas garis, dibaca ruas garis OD, ini yang berwarna merah. Contoh lainnya, misalnya seperti ini. Ruas garis PM, atau seperti ini. Ini semua adalah contoh-contoh daripada jari-jari. Jadi ciri-cirinya, pertama, ini berupa ruas garis. Yang kedua, yaitu menghubungkan titik pusat, ini titik pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, ini seperti D. Atau ini titik pusat P dengan titik lingkaran M. Berikutnya diameter. Nah, contohnya ini diameter pada sebuah lingkaran seperti ini. Nah, jadi berupa ruas garis dan melalui titik O atau biasa disebut dengan garis tengah. Cara pemberian nama atau simbolnya adalah seperti ini. Jadi ruas garis BD. Contoh lain, nah seperti ini. Ruas garis IM. Jadi IPM ini, garis IM yang melewati titik pusat P, ini disebut dengan diameter atau garis tengah. Contoh lainnya seperti ini. Nah, SU. Ciri-cirinya, pertama berupa ruas garis, jadi ini. Yang kedua, menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah ini, misalnya titik B dan titik D dihubungkan. Dan melalui titik pusat O. Yang ketiga adalah melalui titik pusat lingkaran. Nah itu ciri-ciri daripada diameter. Berikutnya tali busur, contohnya seperti ini. Jadi tali busur ini jadi berupa ruas garis juga. Cara penulisan simbolnya ruas busur, misalnya ini FE atau EF. Contoh lain tali busur seperti ini. Yang warna merah ini. Namanya tali busur IRA. Seperti ini juga tali busur, jadi ini di samping namanya tali busur juga ini berupa diameter. Jadi tali busur terpanjang itu adalah seperti ini. Nah, sama dengan diameter. Nah, sekarang ciri-cirinya yaitu berupa ruas garis. Yang kedua yaitu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya titik ini dengan ini. Menghubungkan dua titik pada lingkaran. Berikutnya busur. Nah, contohnya adalah seperti ini contohnya. Jadi keterangannya di sini untuk selanjutnya, kalau sebuah busur tidak dicantumkan namanya mayor atau minor, maka busur itu adalah minor. Jadi ini warna merah ini namanya besarnya itu kurang dari 180 derajat sudut pusatnya. Nah, contoh lain, jadi ini kita sebut dengan busur AD. Contoh lain seperti ini, yang warna merah, dia lebih dari 180 derajat sudut pusatnya, maka namanya busur mayor. Nah, dia lebih besar, jadi supaya membedakan mana ini yang besar ini namanya busur mayor, yang kecil namanya minor, busur minor. Kita kasih nama ini busur misalnya ACD. Ada juga seperti ini, busur setengah lingkaran, 180 derajat sudut pusatnya. Nah, ini juga namanya busur. Jadi kalau di dalam lingkaran ada busur tidak dicantumkan mayor atau minornya, maka yang busur itu disebut dengan busur minor.
Nah, sekarang ciri-cirinya yaitu pertama berupa garis lengkung, jadi melengkung, bagian dari keliling lingkaran. Yang kedua, berimpit dengan lingkaran, berimpit. Kemudian yang ketiga, jika kurang dari setengah lingkaran, maka namanya adalah busur minor. Tapi kalau lebih dari setengah lingkaran, maka namanya busur mayor. Dan jika besarnya 180 derajat seperti ini, maka namanya busur setengah lingkaran. Kemudian apotema, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi garis merah OG ini namanya apotema. Contoh lain, cara menuliskan simbolnya adalah ruas garis OG ini namanya apotema. Contoh lain seperti ini. PQ, juga apotema ini. Jadi tegak lurus dengan tali busur warna hijau ini. Jadi cirinya, pertama berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan titik pusat, seperti ini, titik pusat dengan satu titik di tali busur. Dan yang ketiga adalah tegak lurus dengan tali busur. Itulah ciri-ciri daripada apotema. Contohnya seperti ini, OG, PQ. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.